juga kok yang kasih pesan ya. Tuh, kayak Kalau EVOS kira-kira ada pesan-pesan juga nggak ya? Kita bakal lihat lihat ya kira-kira Tapi ya. udah ada Faramis yang langsung diamankan oleh teman dari EVOS Lynx. Wow, ini berarti pertama kalinya nggak sih di WhatsApp? Iya, for the first time. For the first time ya setelah adanya revamp. Sepanjang regular season gak ada. Ini ada nih, EVOS Lynx, EVOS Flames gak mau kalah ternyata nih ya. Oke. Aduh, Tiati dibegal balik Sky katanya. Waduh, Tiati dibegal mantap. balik. Mantap bosku. Emang siapa sih yang mau begal balik? Masih ada Coba. lagi nih, Devin. Gak menang, gak turun. Sebelahnya apa? Semangat EVOS Lynx. Hihihi, delar. Dengarkanlah. Dengarkanlah. Pakai nada dong. Pakai nada. Delar. Aduh. Hari-hari. Oke, itu dia ya. Udah. Sekilas taunting dari para pendukung EVOS Flames dan Betul. juga geng kapak anti pecah kita. Back to the banana pick nih ya teman-teman yang ada di rumah. Di mana Faramis sepanjang regular season tidak menghadirkan batang hidungnya, tapi kini EVOS Lynx. Waduh, salpok aku tuh. Aduh, Casternya yang salting, Kakak bro. Una melting kita ya. Unda kapan main? Besok Besok main, besok berarti main. EVOS Lynx lanjut ya besok ya. Harus Nah ya. ini dia, tentu saja kita bakal balik ke dalam grafiknya lagi karena udah banyak banget hero yang ternyata diambil oleh kedua tim. Mulai dari Cecilion, Beatrice dan juga Link. Dari teman-teman geng kapak yang akan diamankan oleh salah Sky tentunya. Tapi dari EVOS Lynx mereka ngebawa Popol dan Kupa bersama seorang Esmeralda. Jadi ada kemungkinan adanya, oh udah ada Beatrice ya. Ada kuda lumbing, ada kudang-kudang. Cakep. Ayo EVOS Lynx, kamu harus menang. Cakep. Kelas pakai Z nih ya, pada kreatif banget sih para pendukung kita Kreatif nih ya. ya. EVOS Benar fans. luar biasa sekali para penonton yang hadir di High Ground Peak di sore hari kali ini. Tapi balik lagi tentunya fokus kita ada di fase Ban and Pick, di mana dari EVOS Lynx sudah mereka secure karya Esmeralda sebagai EXP lane mereka. Sudah ada popolan Kupa juga, tapi dari King Kapak Basains yang di mana ada link yang sempat digunakan oleh Caramel. Justru ini Sky yang coba untuk secure karya hero tersebut, Beatrix dan juga Cecilian. Itu kata Kolius ternyata mamanya Pika. Oh, maminya Pika. Halo, maminya Pika. Halo, mami, halo tante. Luar biasa sekali lo langsung mendatangkan mami papinya untuk memberikan transfer energi ya secara langsung di High Ground Peak venue sebagai official venue kita kali ini. Yes, dan baik lagi kita bakal melihat karakternya di mana seorang Karina juga dieliminasi oleh teman dari geng Kapak. Kita tahu sendiri ya power dari seorang Karina ini early-nya galak, dan Karina yang kita kenal baru-baru ini tuh Karina full damage. Jadi bisa banget untuk memberikan instant kill ya kalau misalnya terlepas dan jatuh di tangan teman-teman dari EVOS Lynx. Apalagi mereka udah ngebawa Faramis. Jadi nyawanya juga banyak, jadi bakalan susah banget untuk bisa ditahan. Dan saja dari EVOS Lynx mereka mengamankan ke arah Thames. Aduh, dikasih lope-lope. Ini manis-manis banget ya penontonnya. Iya loh, cantik-cantik banget ya, kita langsung dikasih lope-lope. Untung bukan 40 nih yang kayak sekarang. Langsung meleot sih, Langsung kalau ada dah. Papung langsung meleot ya. Jadi Dikeluarin kalau dia semua. ada di sini nih. Gombalannya. Karena cantik-cantik pol nih para pendukung yang hadir dari EVOS Lynx juga kayak Pak Basreng. Kita lihat juga dari brand ambassador yang datang dari EVOS Lynx juga. Tapi balik lagi tentunya di fase Ban and Pick EVOS Lynx. Mereka menutup karya 2 hero yang bisa digunakan oleh geng Kapak sebagai EXP lane, dan juga geng Kapak menutup karya Pakito dan juga Karina dan Kufra yang justru disecure untuk digunakan menjadi roamer yang digunakan oleh Mei. Wah, ada Kufra kali ini untuk teman-teman dari geng Kapak yang pastinya bakal mempersulit lah ya dari segi mobilitas yang mereka punya untuk EVOS Lynx. Tapi ya untuk pilihan selanjutnya, EVOS Lynx yang kali ini akan menentukan pilihan mereka. Berarti mid laner masih belum ada, jungler juga masih belum ada dari teman-teman EVOS Lynx ya, karena Faramis kemungkinan besar bakal ada di area roamer, tapi Faramis ini sebenarnya fleksibel juga sih ya. Aduh, jaketnya bagus banget nih dari EVOS. Bisa kali 1 atau 2 ya buat caster. Empat sama Kolius sama Papulu, jaketnya ditunggu ya. Mas Andi, Mas Andi mana Mas Andi? Mas Andi, tolong. aduh. Tapi ini dia Leomord bahkan sudah
sudah mulai di-secure di Sonic dengan ada Hilda. Berarti Yes. ada 2 hero revamp yang digunakan oleh teman-teman dari Wow. EVO Slings ya. Betul, dan ini bakal sangat amat menarik tentunya ya kalau kita ngelihat ada Leomord, ada Faramis, 2 hero yang emang dari kemarin tuh digadang-gadangkan, wah ini hero bagus tapi belum terlalu dimunculkan di Yes. WSL. Dan kali ini adalah waktunya untuk EVO Slings membuktikan 2 hero tersebut. Kita akan lihat tentunya bagaimana implementasi dan visualisasi dari hero yang sudah dikumpul oleh EVO Slings dan juga geng Kapak Basranks. Di game kita yang kedua kali ini EVO Slings, mereka mampukah untuk menyamakan kedudukan? Ternyata geng Kapak Basranks yang tidak memberikan kesempatan itu yang langsung menyapu bersih kemenangan mutlak menjadi 2-0 untuk geng Kapak, Nevin. Oke, ini dia untuk tim head to headnya di mana kita sebentar lagi akan menyaksikan antara EVO Slings dan juga geng Kapak Basranks di game yang kedua. Boleh dong tepuk tangannya dulu buat teman-teman yang ada di venue, mana suaranya? Ini Oke, dia. dan kita bakal melihat apakah untuk game yang kedua kali ini bakal langsung dieksekusi oleh geng Kapak atau akan menjadi kesempatan berikutnya buat teman-teman dari posting. So ini dia Land of Dawn bersama Devin dan JP yang akan menemani kalian di game yang kedua. Yoi, di game kita yang kedua persebaran masing-masing hero terlihat di masing-masing laning phase, di mana Leomord digunakan oleh Karamel sebagai jungler. Untuk kali kedua bisa dibilang karena di regular season juga sempat digunakan oleh Karamel. Ditambah lagi dengan adanya Faramis yang dimasukkan di komposisi ini akan seperti apa, karena terlihat tahu udah bermain nakal ya. Untuk mengganggu juga pergerakan jungle pattern yang dimiliki oleh geng Kapak Basranks. Bay sudah mulai memberikan penjagaan yang cukup ketat. Sky juga udah masih bisa menjaga orange buff tersebut. Tal masih bisa survive dan bahkan mulut untuk mundur ke area belakang. Yes, nge-trigger satu sprint ini masih menjadi keuntungan tentunya buat geng Kapak, tapi Tol masih belum menyerah juga dengan ngebawa seorang Hilda. Ini pasti bakal memberikan gangguan terus-menerus ke arah teman-teman dari geng Kapak, bahkan satu mini buff yang ada di area atas. Kali ini mereka eliminasi, tapi Tol harus menjadi first blood buat teman-teman dari geng Kapak Basranks. Dan ini keuntungan yang luar biasa juga mendapatkan first blood di menit yang pertama. Ya, dan bahkan kita bisa lihat juga tentunya ada Lipi yang coba untuk mundur ke belakang terlebih dahulu. Di mana satu poin first blood yang berhasil di-secure masih belum dibalas oleh EVO Slings. Masih coba untuk hold posisinya terlebih dahulu di area bottom lane. Kedua belah gold lane kita masih terlihat independen. Belum ada penjagaan cukup signifikan. Tyrant Refrain sudah mulai di-pop up mengarah ke area depan. Sky terkikis. Maju ke depan langsung dibalas ke area satu buah poin kita berhasil di-secure. Ini cukup mahal. Mengingat satu buah jungler yang berhasil mereka makan dan tidak ada pertukaran dari objeknya tersebut. Dan purple buff yang dimiliki oleh geng Kapak Basranks pun di-secure oleh teman-teman dari EVO Slings. Yes, invade jungle yang berhasil nampaknya, tapi ini ada dari Pragmatic 88 semangat EVO Slings, Macan Betina menang. Buat yang nonton jangan lupa sempetin main tiap hari. Wah, terima kasih Pragmatic. Dan ya buat kalian juga Dan tentunya. dia donate 5 juta. Iya, donate 5 juta loh Dia ya tadi. donate 5 juta. 5 juta, wah Wow. sih pakai ZC. Thank you so much buat Pragmatic antusiasnya untuk memberikan dukungan. Tapi back to the line of the lagi di Batal. Yang coba untuk mulai menyisir rumputan pun udah mulai diketahui oleh 2 hero dari geng Kapak Basranks. Tapi tonya distractions, di mana Turtle berhasil secure untuk dari EVO Slings. Dan bahkan kita bisa lihat juga di mana dari sisi tim yang terbentuk di area orange buff. Dan sudah mulai dibuka begitu saja. Mengarahkan satu objektif tapi ada satu bom polis Starman yang membuat satu hero dari geng Kapak Basranks harus tumbang begitu saja. EVO Slings masih bisa pertahankan hero mereka. Looking for another game, mana LW tersedot namun masih belum ada serangan balik. Ini membuat geng Kapak Basranks masih belum bisa masuk ke area point kill yang dibentuk dari tim fight yang ada di orange buff. Yes, masih sama-sama imbang bisa dibilang meskipun ada perbedaan dari segi eliminasi, tapi ini belum terlalu berarti juga kalau ngomongin early game-nya. Dan nanti sih kalau kita ngomongin ke arah menit-menit ke-7 baru akan terlihat, tapi dari seorang Tol kali udah mulai memberikan gangguan karena seorang Sky, tapi Softly bahkan langsung dibuka begitu saja. Hanya untuk menghindari gangguan yang terbuka dari seorang Tol, tabrakan maut dari seorang Mei kali ini bersama bouncing ball-nya. Berharap supaya seorang Tol terjebak kali ini, dan benar saja dia cukup terjebak, terhambat apalagi dengan damage yang keluar oleh seorang Funi, tapi ternyata masih belum cukup dan berhasil melarikan diri untuk seorang Tol. Wow, dengan adanya advantage yang berhasil secure, jadi Karamel udah bermain nakal mengarahkan purple lane di balik kalau seorang Sky, dan bahkan tidak ada kesempatan buat Sky mengarah ke arah purple buff. Ini membuat Sky akan terhambat dari segi playstyle agresifnya, karena kita tahu link tanpa purple buff itu kayak kalian yang ada di rumah tanpa ayam. Bener gak sih Nevin? Bener banget sih ya kalau kita ngomongin link tanpa buffnya. Dan juga dari seorang Livi kali ini perdana menggunakan Faramisnya. Nampaknya belum terlalu terlihat ya karena baru saja menginjak ke arah level yang kelima. Kita belum melihat ultimate yang terlalu powerful karena memang potensi
potensi Faramis tuh ketika team fight ya kelihatan besar banget. Tapi ketika bermain pelan-pelan aja masih bermain laning ini nggak bakalan terlalu terlihat. Dan untuk yang kapak sendiri dari seorang Mei, lagi-lagi yang bakal coba untuk berhadapan dengan seorang Sol kali ini satu buff berhasil dimakan juga oleh seorang Sol ataupun dari seorang Skoy yang hanya bisa menghindar sejauh ini. Yes, sejauh ini kita bisa lihat juga dari King Kapak Basreng masih belum bisa memberikan perlawanan yang berarti. Dia coba untuk bermain aman terlebih dahulu. Masih coba untuk bermain safety walaupun Karamel sudah tidak lagi bermain secara barbar. Sky juga udah mulai mengetahui pergerakan tersebut membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orange buff kini sudah mulai tersecure tanpa penggunaan retribution membuat Karamel bisa mengambil ke area satu buah objektif turtle untuk yang kedua kalinya. Bahkan kita bisa lihat juga di mana geng Kapak Basreng coba untuk cuek di area objektif tersebut. Dia prefer untuk mengarah ke area bottom lane terlebih dahulu. Dan Lipi sedang dalam perjalanan. Sky mengambil ke area monster jagal yang dimiliki, namun dia harus berhati-hati karena udah ada Lipi dan juga Tal yang tepat mengarah ke area batang hidung dari seorang Sky membuat Sky mundur ke arah belakang. Mei coba untuk mulai maju untuk memberikan pertahanan. Tapi kita bisa lihat juga di mana dari Evo's Links. Mereka coba untuk memukul mundur. Batfist sudah mulai diaktifkan itu saja dan bahkan kita bisa lihat juga di mana Phantom sudah mulai dibuka. Baris satu objektif itu sudah mulai terbuka juga. Wave Mina sudah mulai masuk dan dari satu damage yang dibuka masih belum bisa menumbangkan karena Sortal membuat 3 hero dari geng Kapak Basreng. Mereka coba untuk prefer untuk mundur dan merelakan satu objektif target yang dimiliki direnggut begitu saja, Nevin. Yes, dari King Kapak berhasil meminimalisir kerugian yang bisa mereka dapatkan tadi ketika sebenarnya banyak banget potensi eliminasi itu bisa diamankan oleh Evo's Links, tapi benar-benar di defense dengan begitu baik. Hanya kehilangan satu outer threat saja, bahkan dari seorang Tol masih belum menyerah untuk memberikan gangguan lagi. Mid lane dan begitu padat juga dengan beberapa pemain yang ada. Entah itu dari Evo's Links maupun dari geng Kapak Basreng sama-sama berkumpul di area tengah untuk dapetin beberapa kesempatan ngedapetin eliminasi terutama. Dan Tol yang masih sangat amat mengganggu masuk bahkan sampai ke area teras rumah dari geng Kapak. Cuma masa kali 3 pemain bakal langsung di sana dan seorang Mei berhasil menangkap karena satu pemain yang begitu menjebalkannya. Tol harus dihilangkan juga pada akhirnya. Yes, dan bahkan kita bisa lihat juga tentu ya di area mid lane. Wave Mina coba untuk mulai dipukul mundur begitu saja oleh seorang Puni. Satu buah Wintal Curse sudah mulai telah dikantongi oleh seorang Sky, tapi dia benar-benar tidak diberikan kesempatan untuk bermain secara barbarly. Terlihat dengan satu poin dia dikantongi, Sky harus bermain secara pasif tentunya, bermain secara hati-hati agar tidak terjegal dengan damage yang diberikan oleh Evo's Links. Terlihat satu poin dia dikantongi adalah bukan merupakan modal awal yang bagus buat seorang Link yang kita tahu Link playstyle permainannya seharusnya agresif dengan tipikal assassin yang killer di area early, tapi ini benar-benar dipatahin banget oleh teman-teman dari Evo's Links. Kita akan lihat titik balik apa yang sudah dipersiapkan oleh geng Kapak Basreng karena Cincau sudah mulai swapping lane. Dia coba untuk mulai mengambil arah objektif Minotaur dan kita bisa lihat juga di mana Mei masuk. Devin mengarah ke arah seorang Pika, tapi ternyata masih bisa bertahan justru dari sisi Cincau yang harus tumbang karena tidak mampu untuk menahan. Di lane damage ini berikan tapi Tal tidak tinggal diam. Dia coba untuk memberikan perlawanan mengarah seorang Puni, tapi Puni still survive. Namun Turtle yang ketiga lagi-lagi di-secure untuk anak-anak dari Evo's Links. Yes, ini dia kekuatan dari seorang Faramis ya. Akhirnya kita lihat juga ketika dari seorang Cicau dia udah bisa nge-spray down dan damage-nya udah benar-benar banyak banget. Tapi ternyata ketika Faramisnya hadir membuka ultimate itu menjadi satu hal yang sia-sia. Tapi dari seorang LW juga gak bisa terselamatkan di sisi top lane yang menghadapi 2 pemain langsung. Mendapatkan satu outer threat untuk teman-teman dari Evo's Links dan keadaan mulai berbalik kali ini. Satu objektif taruh lagi-lagi diamankan oleh Evo's Links. King Kapak Basreng bahkan tidak diberikan kesempatan untuk menyentuh pertandingan memiliki Mei. Membuka Tyrant Rage, tapi masih belum ada follow up. Dan bahkan masih bisa flicker ke belakang buat Mei, masih bisa survive, ternyata tidak. Dengan ada gigitan maut dari Kupa, membuat Fire tumbang. Violet di pertengahan taruh tier 2, coba untuk melayani dealing damage yang diberikan dengan Air Force Master identifikasi, tapi itu adalah satu buat distractions. Ini yang membuat center turret dari geng Kapak Basreng kembali diamankan oleh Evo's Links, membuat Evo's Links mendapatkan vision yang akan jauh lebih luas lagi untuk mengakuisisi setiap jungle pattern yang dimiliki oleh Sky di menit kita yang ke-8 kali ini. Yes, dan ini dia percobaan pertahanan yang bakal dibuka oleh geng Kapak Basreng. Sejauh ini mereka coba untuk nge-clear karena wave-nya terlebih dahulu, tapi lihat ada pertemuan dari seorang Tal dan juga Mei. Mereka bakal jadi penguasa hutan ya sih sejauh ini karena bakal coba untuk ngecek ke arah seluruh semua bakal seorang Mei. Membuka satu tabrakan lagi, Faramis yang membuka ke arah ultimate-nya menjadi beberapa zombie yang hidup kembali, tapi 3 pemain dari geng Kapak Basreng belum bisa memberikan damage yang maksimal. Sejauh ini hanya seorang Lipi saja yang harus mundur dan Tal yang still survive dengan HP yang begitu tebal
wallnya gak bisa disentuh sama sekali. Ya, dia coba untuk mundur ke belakang. Cincau juga tidak ingin mengambil resiko. Dia prefer untuk mundur, melakukan recall kembali. Sky dalam bahaya, posisi sudah mulai diketahui letal, tapi dia masih bisa mundur dan bahkan bertengger di dinding untuk menghindari serangan yang diberikan oleh Tao. Ini membuat dari Sky juga gak mau mengambil resiko tentunya. Mei sedang dalam perjalanan. Dua hero geng kapak Basreng juga udah mulai memberikan jalan terhadap wave minion yang ada di area mid lane. Turtle sudah mulai berubah menjadi Lord kita yang pertama. Masih belum ada setup dari kedua belah tim. Sang main class menyedot ke arah dua itu, tapi masih belum ada inisiasi lanjutan. Walaupun kita bisa cukup datang mereka di untuk menjadi dapat mengarah ke arah seorang Funi. Tapi masih ada combat ritual yang batal. Masih bisa mundur ke arah belakang untuk menghindari serangan yang diberikan dan diperuntukkan ke arah dirinya dari geng kapak Basreng. Oke, Lord udah mulai hadir di sana, udah mulai diketahui juga oleh kedua tim kali ini, tapi dari seorang Mei juga belum bisa melakukan satu inisiasi yang lebih banyak lagi. Sementara itu ada seorang Tol yang pasti akan memberikan gangguan di sisi lainnya, dan ya pemain EVOS Lins yang lainnya mereka bebas banget, free banget untuk mendapatkan Lord yang mungkin akan diserahkan begitu saja oleh teman-teman dari geng kapak. Tapi itu Lord sampai di situ karena dari seorang Tol udah mulai masuk bagian belakang karena yang mendapatkan Lordnya. Namun dari seorang Mei dalam ancaman kadang kali bawah Sibol yang berhasil ditahan dan harus ditumbangkan juga. Sejauh ini dari seorang Funi harus beralih ke bagian belakang dan Farlabisnya benar-benar nyusahin banget untuk teman-teman dari geng kapak. Mereka nggak bisa bikin adanya satu instant elimination. Ya, Cincau diam-diam menghanyutkan. Dia memanfaatkan kekosongan yang terjadi di area top lane untuk menukarkan satu buah Lord dengan ada satu buah objektif turret yang ada di area top lane. Lord akan berjalan ke area top turret dari geng kapak Basreng. Kita bisa lihat juga tentunya dari segi item, di mana dari Caramel sendiri sudah mulai mengantongi Hunter Strike. Ini yang membuat dari movement speeds yang dikantongi oleh Caramel akan semakin jauh lebih cepat lagi untuk memberikan follow up terhadap inisiasi yang dibuka oleh seorang Tal. Dan bahkan dari segi Pika sendiri jadi Windtalker. Ini membuat track speed-nya juga udah semakin kencang. Ini yang harus lo perhatikan tentunya dari geng kapak Basreng, karena dari Sky sendiri udah jadi Windtalker dan juga Berserker Fury. Lord yang pertama akan segera menghancurkan satu buah inhibitor yang ada di area top lane. Tapi middle inhibitor coba untuk mulai dipertahankan oleh teman-teman dari geng kapak Basreng. Baitem Kupa sudah mulai dipukul mundur. Wave B-nya sudah mulai didorong juga. Sky sudah mulai menerapkan plan B-nya untuk berada membersihkan wave minion tentunya di area sisi lain, dan bahkan di area top lane udah mulai disambut Lord yang pertama dan bahkan belum masuk ke area satu objektif inner turret yang membuat dari geng kapak Basreng masih bisa mempertahankan base turret yang ia miliki di area top lane. Yes, dan ini dia dari minion yang udah mulai mendekat lagi ke area base, tapi di sisi lain seorang Valen harus berdepan langsung dengan seorang Sky ketika mencoba untuk melakukan push turret di bagian bottom lane masih belum berhasil tentunya, karena dari seorang Sky begitu mengerikannya juga meskipun dengan gold yang bisa dibilang cukup signifikan ke arah 6.000 dari segi gold bahkan sampai ke arah 7.000 ya. Pastinya ini bakal mempengaruhi entah itu dari segi damage, dari segi defensif yang dimiliki oleh ke-10 hero yang dibawa. Tapi ini dia dengan membawa seorang Popol dan Kupa menjadi PT jasa bongkar turret untuk teman-teman dari EVOS Lins. Ya, ini adalah power spike dan comfort hero ya Pika. Ini yang membuat dengan ada follow up damage, dengan ada inisiasi dan coverage yang diberikan oleh seorang Tal dan juga Lipi. Ini dari segi Pikanya benar-benar bisa langsung ngambil semua objektif turret yang dimiliki oleh geng kapak Basreng. Terlihat dari geng kapak masih belum bisa untuk mempertahankan objektif yang ia miliki, namun EVOS Lins benar-benar memberikan penjagaan yang cukup ketat. Kini pun mereka langsung mengarah ke objektif yang dimiliki, memancing keributan. Tahu dalam bahaya, namun dia masih bisa selamat untuk mundur ke arah belakang. Dan bahkan kita bisa lihat juga tentunya dia coba untuk maju untuk memberikan serangan balik. Satu objektif hero dari EVOS harus tumbang dengan ada satu buah Black Tracker Pro-nya dibuka membuat LW coba untuk mulai mundur dari serangan yang diberikan. Tapi ternyata gak bisa juga di mana dari sisi Cincau. Gak bisa bertahan, membuat dia pun harus hilang di tangan dari teman-teman EVOS Lins dari top lane. Iya, itu satu tombak terakhir dari seorang Pika yang benar-benar on point banget, berhasil ngebuat Cincau harus berhasil ditumbangkan, dan dia ngasih space lebih lagi buat teman-teman dari EVOS Lins. Apalagi Lord udah mulai respawn. Mei mengetahui hal tersebut dan mencoba untuk memberikan sedikit gangguan. Nampaknya entah kali ini apakah berhasil atau tidak, karena hanya dengan pemain saja dari geng kapak Basrengnya tersisa. Bouncing ball sudah kembali lagi dibuka, tapi gigitan dari seorang Popol Kupa nampaknya masih begitu ganasnya untuk masuk ke area Lordnya, dan mereka akan terfokus ke area pertumbang saja terlebih dahulu dan menjadi Lord untuk teman-teman dari EVOS Lins. Lord yang sempat di-secure beberapa kali di game yang pertama oleh geng kapak Basreng, kini justru tidak diberikan kesempatan untuk geng kapak mengulanginya. Satu buah objektif Lord lagi-lagi jatuh ke tangan EVOS Lins, dan kini
dia akan berjalan ke area mid lane turret yang dimiliki oleh geng Kapak Basrangs. Kita akan lihat defense mechanism seperti apa yang akan diperlihatkan. Ingat kini dari sisi Funi sudah mulai memegang kendali dengan Cecilia yang diharapkan bisa menjaga high ground mereka dengan sangat baik. Lord sudah mulai dikawal oleh dua hero dari EVOS Lynx. Langsung disambung ke hangat dengan ada satu buah tactical report yang dibuka begitu saja oleh seorang Cicau. Lord Tim Dalton begitu saja. Spinner, Beetle Tara tidak bisa ditahankan lagi buat Paystara dari geng Kapak Basrangs hilang di area mid lane. Kekosongan terjadi. Tapi dari EVOS Lynx gak mau mengambil resiko dan greedy. Mereka prefer untuk mundur. Walaupun Mei coba untuk mulai menerapkan satu botan revenge. Tapi ternyata Tau masih bisa bertahan dan bahkan masih bisa men-sustain dealing damage yang diberikan dari beberapa hero geng Kapak Basrangs, Nevin. Iya, skill survive tadi lihat di sana di depan sana. Bahkan ada seorang lebih begitu beraninya untuk